Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas studi kasus dari DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Instrumen yang akan dibahas adalah Sukuk Retail seri SR021 yang terdiri dari SR021T3 dan SR021T5. Di video ini kita akan membahas profil sukuk, detail obligasi, jangka waktu, penggunaan dana, serta kesimpulannya. Nah, sebelum membahas detail sukuknya, pertama kita kenalan dulu dengan profil SR021, serta karakteristik instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah. SR021T3 dan SR021T5 merupakan sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sukuk retail termasuk dalam kategori surat berharga syariah negara atau SBSN sehingga instrumen ini menggunakan prinsip syariah. Sistem imbal hasil yang digunakan adalah fixed coupon atau imbal hasil tetap, sehingga investor memperoleh keuntungan yang tetap selama masa investasi berlangsung. Nah, selain memberikan keuntungan bagi investor, penerbitan SR021 juga membantu pemerintah memperoleh sumber pembiayaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, setelah memahami profil dari SR021, sekarang kita masuk ke detail obligasi dan sukuknya, mulai dari tenor, imbal hasil, sampai jangka waktunya. SR021 terdiri dari dua pilihan tenor, yaitu yang pertama SR021T3 dengan jangka waktu 3 tahun, dan yang kedua yaitu SR021T5 dengan jangka waktu 5 tahun. SR021T3 memberikan imbal hasil tetap sebesar 6,35% per tahun, sedangkan SR021T5 memberikan imbal hasil sebesar 6,45% per tahun. Karena memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, maka SR021 termasuk dalam kategori investasi jangka panjang. Nah, instrumen ini juga memiliki tingkat risiko yang relatif aman, karena dijamin langsung oleh pemerintah Indonesia. Nah, selain mengetahui tenor dan imbal hasilnya, kita juga perlu memahami bagaimana detail penawaran SR021 kepada masyarakat. Masa penawaran SR021 dibuka pada 23 Agustus 2024 dan ditutup pada 18 September 2024. Nilai minimal pemesanan adalah 1 juta sehingga instrumen ini cukup terjangkau bagi masyarakat umum. Imbal hasil dibayarkan setiap bulan kepada investor sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Selain itu, SR021 juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah melewati minimum holding period. Nah, setelah mengetahui detail penawarannya, sekarang kita masuk ke pembahasan utama berikutnya, yaitu dana hasil penerbitan sukuk tersebut yang digunakan untuk apa saja oleh pemerintah. Dana hasil penerbitan SR021 digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan APBN. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional, pembiayaan sektor pendidikan, pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial dan subsidi pemerintah, mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mendukung proyek dan program berbasis syariah pemerintah. Dengan membeli SR021, masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan investasi, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Dari penggunaan dana tadi, dapat kita lihat bahwa penerbitan SR021 memiliki peran penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulannya, SR021T3 dan SR021T5 merupakan sukuk retail berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah Indonesia melalui DJPPR Kementerian Keuangan. Instrumen ini menggunakan sistem imbal hasil tetap dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun. Dana hasil penerbitan SR021 ini digunakan untuk membantu pembiayaan APBN dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Selain aman karena dijamin pemerintah, SR021 juga menjadi pilihan investasi syariah yang dapat membantu masyarakat berinvestasi sekaligus mendukung pembangunan negara. Jadi SR021T3 dan SR021T5 merupakan instrumen investasi syariah yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga membantu pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui sukuk retail ini, masyarakat dapat berinvestasi dengan aman, sekaligus ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan negara. Sekian pembahasan studi kasus dari DJPPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.